pengen matanya sih. Kan ada Teluk Asmara, Jadi lebih bagusan di Bali, Bu. ada Balai Kambang, Ya tetap bagusan di Bali. ada Iya, tetap bagusan di Bali. Pasir Putih. Bali. Pasir Putih. Ada ini di sana, Kenjera. Kami dari A, B. K. anak buah. Kami. Kali ini kita bahas apa nih, Bro? Kali ini kita akan membahas mengenai wedding ya guys ya. Wedding, anjay, wedding. Kita kan di episode sebelumnya sudah membahas tentang pasangan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai wedding. Wedding, karena kita baru balik dari wedding ya teman. Dari wedding teman kita. Anyway, sebelum itu selamat menikah untuk Shanta dan Maura. Semoga menjadi pasangan yang bisa menjadi contoh bagi pasangan-pasangan lain. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dan semoga kita bisa nyusul ya. Semoga Harus cepat, yang penting bisa nyusul. Karena menikah itu seperti kata MC tadi ya, menikah itu tidak butuh cepat tapi butuh siap. Let's go. Amin. Sebelum itu, kenapa kok tiba-tiba ngomongin nikah, Bre? Kalian ini umur berapa sih, Bre? karena kita sudah Menginjak kepala Menginjak. 3 ya. OTW mau 3 nih. menginjak usia layak nikah ya. Usia seharusnya mungkin Seharusnya, ya. Usia umum untuk Untuknya. nikah lah. Nikah. Tapi kalian sendiri nih, ada nggak sih wedding dreams kalian? Nah, sebelum itu kalian nikah nggak? Sebelum itu ya, nikah lah, nikah. Nikah. Apa alasan kalian untuk menikah? Karena butuh sosok yang menemani si perjalanan hidup di sisa hidup ini sih. Kelas. Kalau kalian sendiri nih, Kalau Mas Kenapa Bagas sih? nih, gimana Mas Bagas nih? Apakah Mas kenapa Bagas sih? menikah? Dan kenapa Anda memutuskan untuk menikah? Kalau gua kalau ditanya pengen nikah, pengen. Terus buat apa nih? Nah, kalau masalah buat apa nikah itu, pengen ada seseorang lah untuk berbagi kebaikan dan saling dukung satu sama lain. Orang yang intimate banget lah, nggak hanya sekedar seorang teman atau sahabat atau keluarga bahkan, tapi ya seorang pasangan hidup. Oke, pasangan hidup nih, Bre. tunggu dulu. Kalau lu sendiri gimana? Nikah apa enggak nih? Pengen banget nikah. Ya mungkin Tapi- orang-orang nih, siapa sih yang pengen nikah? Pengen Ya. punya keluarga, cemara, pengen punya. Ya kalau misalnya pengen punya anak, pengen punya keturunan, pengen melanjutkan estafet gitu. Legacy. Nah gitu. Apakah pengen nikah? Pengen. Tapi apakah nikah saya tidak tahu ya, Bro. Apa iya? Aye. Apa iya selibah? Oke, ganti pertanyaan ya. Ngomong-ngomong soal nikah. Nikah ini kan ada banyak tipe ya, Bre. Misalnya resepsinya ya. Ada yang megah, mewah, ada yang intimate, ada yang malu-malu. Karena ambil duluan. Iya. Ada Ya Iya sih. kan? Nah, kalian nih punya gak sih wedding dream, Bre? Kayak dari segi tempat, suasana, vibes, warnanya, segala macam. Kalau dari aku sih ada sih. Aku pengennya sih all black ya. All black. All black. bro, all black. Konsepnya all black. Kayaknya lebih menarik sih. Kenapa tuh, Bre? Kok bisa tiba-tiba Terinspirasi dari ini pernikahannya Bimo PD kalau tahu. kayak Bimo Itu kan Pix ya? ya. Pix. Itu kan all black juga kan. Nah, itu kayak bagus gitu. Dan warna kesukaanku BTW itu salah satunya adalah merah. hitam dong. Hitam dong. Oke, terus Bre, tempatnya Bre di mana, Bre? Tempatnya sih ya pasti masih di Indo ya.
Indo Indo. di Payan. Lumayan nih, menarik sih. Buru kabur. Menarik sih. Paling ya di daerah ya di Batu lah, nggak mungkin dari luar kota lah. Kenapa bre? Kenapa nggak pengen di contoh nih di Kupang? Kenapa ya? Karena nggak tahu ya kenapa ya. Cuma lebih suka vibes-nya apapun tuh di Batu sih. Kalau tadi tempat udah nih, terus tema udah nih gitu kan. Ya, Nah, tipikal resepsinya tuh yang mewah gitu atau gimana, bre? Atau yang intimate aja? pengennya sih mewah sih. Mewah sih. Itu pasti mewah sih. Mewah ya. Jadi gini deh. Detail lah, kita bicara detail lah. Mewah. Padahal nih. Nanti di gedung dong. Ya, Mobil pengantin deh. Mobil apa? itu sih belum kepikiran sih, jujur. Kepikiran. Jujur belum kepikiran. Oke deh. Lanjut. Dulu gimana, bre? Dari tempat dulu ya. Tempat di mana? Tempat. Kalau tempat yang pasti gue nyewa gedung sih bro. Oke. Kalau kita gedung hotel lah ya. Kenapa tuh? Alasannya? Misalnya gue sebenarnya gue pengen intimate bro. Oh, Cuma mungkin ada suatu keadaan yang bikin gue gak bisa intimate. Karena Ya harus ngundang banyak orang mungkin. oh. Misalnya gue kan mikirnya alah mungkin gue ngundang ya beberapa teman aja gitu. Tapi masih ada perasaan kayak masa ya kali nggak ngundang yang lain gitu. kali nggak Jangan. ngundang gitu. Ya Tempat deh. Lokasi deh. Daerah. daerah kalau nggak di Malang di Batu. Tapi pengennya di Malang. Malang mana, bre? Malang kota dong. Gue tahu nih sebenarnya. Mana nih. tuh? Ya itu buat konten membership aja ya. Udah tentunya ya. Udah alasan kenapa gue di kota Malang ya. Di kota Malang ya. Mobil pengantin. Mobil pengantin apa coy? Pick up. Belum ada bayangan sih. Apa? Siapa Nggak apa-apa. tahu. Ya, kenapa anjir? Ya nggak apa-apa. Unik. Dokar nggak apa-apa. Delman. Iya sih, si Dalman ya. Ya kan? Ya enggak? Iya sih. Cuman nggak bisa Becak. kenceng aja. Ya, nggak apa-apa sih. Nyantai kan, nyantai. Photoshoot bisa sih. Bisa. Kalau ini, Be, tema. Tema gimana ya? Tema apakah full Oh tidak. Ya, apa ya? Simple aja sih mungkin. Ya warna deh, warna. kalau warna mungkin perpaduan antara 5 warna sih. Merah, Kuning. putih atau emas, terus hijau, ungu sama merah muda. Kenapa tuh, Bre? Kenapa tuh? Dari merah. Wah, Kenapa merah? Soalnya harus ada penjelasannya dong. 5 warna ini punya maknanya masing-masing tuh. Merah. Kalau yang merah artinya berani. Oke. Kalau yang kuning atau putih itu artinya kemewahan lah istilah. Oke. Nah, terus yang hijau itu artinya pengharapan. Oke. Terus yang warna ungu itu artinya rendah diri. Meskipun kita Rendah diri. udah punya status baru sebagai suami istri ya kita tetap harus rendah hati. Rendah hati. Oke. Nah, terus yang warna ungu itu warnanya cinta. Oke. Dressnya. Dress. Dressnya. Dress. Warna apa? Dress dulu sama bright. Kuning sama Kalau gua hijau. pengennya ungu sih. Ungu. Kayak tadi si Oh. Santa itu tadi itu bagus sih sebenarnya. Oh, oke. Cuma kalau ungu itu kalau di Ungu, kalau gua ya itu antara dua maknanya ada dua antara rendah diri atau pertobatan. Oke. Oke. Kayak tahu deh ini kemana. Pertobatan kayak nggak asing deh. Yang gue tahu. Oke. Kalau masalah wedding dream ini sebenarnya gue ada cerita sedikit sih bro. Ah, ini gimana nih? Menarik nih. Jadi gini, sama pasangan gue tuh itu kita pernah bahas masalah wedding dream. Oke. Kita bahas nih masalah wedding dreamnya. Gitu. Oke. Nah, gue bilang gini, kayaknya gue sih pengennya kita nikahnya itu di bulan Juli aja.
Kenapa tuh? Kenapa kok bulan Nah. Juli? Soalnya di bulan Juli itu Bukannya tanggal 15 kalau nggak salah ya, 15 Juli itu di budaya timur ya, antara Jepang atau Cina atau Korea itu punya namanya itu Festival Tanabata. Apa tuh? Festival Tanabata itu pertemuan antara Orihime anak Raja Langit itu sama kekasihnya. Oke. Kan soalnya kan gini, waktu itu Orihime itu kan punya satu tugas doang, yaitu Oke. buat menjaga biar alam semesta ini berjalan dengan baik gitu. Oke. Nah suatu hari Orihime itu bosen banget gitu loh sama tugasnya gitu loh. Nah, akhirnya suatu hari dia itu turun ke bumi. Turun ke bumi ketemulah sama sosok pemuda namanya Kokushibo. Oke. Nah, Oke. si Orihime ini jatuh cinta lah sama si Kokushibo ini. Oke. Nah, sampai suatu hari itu si Kokushibo ini itu bilang lah ke si ayahnya Orihime itu, Raja Langit itu, dan diasisi sama si Raja Langitnya. Akhirnya mereka berdua nikah. Nah tapi setelah mereka nikah itu malah pekerjaannya mereka itu malah tidak terawat gitu loh. Karena Si Kokushibo itu dia seorang dulunya itu bekerja keras, tapi semenjak dia nikah dia itu jadi malas gitu loh. jadi pemalas. Ya sama si Orihime karena dia bucin kali ya sama si Kokushibo ini, akhirnya stabilitas alam semesta itu terganggu. Nah sampai Raja Langit itu marah. Nah dia kasih hukuman, yaitu bikin bentang sungai yang sangat luas itu. Nah penggambarannya tuh ya alam semesta ini. Oke. Nah jadi mereka itu kan akhirnya kan kepisah kan ya, nggak bisa ketemu. Nah karena alam semesta ini kasihan sama dua pasangan ini, akhirnya suatu hari itu tiba-tiba sungai itu surut airnya. Nah, surut airnya dan terus ada kayak gunung merpati gitu. Gunung merpati itu dia tuh berjajar-jajar itu jadi bentuk jembatan. Nah itu buat ketemunya si Kokushibo sama si Orihime. Nah kejadiannya itu dirayain sama budaya timur, yaitu Festival Tanabata. Oke. Itu jadi kayak ada filosofinya gitu loh kan. Oh, Kayak dua pribadi ini ketemu jadi satu gitu loh. Nah gua bilang gitu. Nah ternyata bro, si orang tuanya pasangan gua yang dulu ini ternyata nikahnya bulan Juli juga. Sama Orihime juga. Enggak, maksudnya orang tuanya itu dulu nikahnya itu bulan Juli gitu. Oke. Masuk kan dari tempat pasangan Oh, nih, jadi gitu. ada filosofinya. Iya, terus Oke. dan apa itu orang tuanya ini yaitu wedding dreamnya temanya itu garden. Nah, ini aku memutuskan ya gimana kalau kita garden aja gitu. Santera. Nah, setelah itu ternyata si pasangan gue ini punya wedding dream sendiri bro. Nah, apa tuh? Ah, itu. Nah, pengennya itu di rooftop gitu. Rooftop. Oke, rooftop. Oh ya, soalnya pengennya itu pengen Sabar. Bentar. iklan Sabar guys. Ikat aja. Lanjut. pengennya itu kayak bayangannya pasangan gua nih, mantan pasangan gua yang dulu nih itu ya kayak party pernikahan itu di bawah langit-langit gitu, Oh, yang cerah gitu. Sebagai atap rumah. Iya, terus akhirnya ya udahlah gua iseng lah cari di Google gitu kan, berapa biaya Jadi rooftop wedding gitu kan. Nah ternyata 3 digit bro. Oke. Tiga digit. Nah, terus akhirnya aku iseng kan, kira-kira berapa ya kalau kita nabung dari sekarang ya gitu ya. Oke. Itu gua bayanginnya kalau gaji gua udah 2 digit ya. Oke. 2 digit, terus gua hitung kan sama di aplikasinya itu kira-kira ada estimasi waktunya lah ya. Itu kira-kira tunggu 10 tahun lagi bro. Itu full loh gaji gua. Oh. Itu full buat nabung loh ya. buat nikah tok itu. Nikah tuh 10 tahun dulu nunggunya. bro. Oke. Nah gitu loh. Ya sampai situ bro kita udah membicarakan pernikahan. Panjang. Tapi nggak jadi ya, Bro. Ya sayangnya untuk sekarang belum jadi ya. Belum jadi. Belum Berarti jadi. masih diusahakan ya, masih Bro? diusahakan. Ya masih belum lah. Yang mana yang diusahakan nih? Yang pernikahannya atau balikan? Nggak, Orangnya tuh. masih jauh sih. Oke. Tapi kalau gua sendiri sih
Gua keinspirasi sama keluarga, salah satu kerabat keluarga gua, bro. Oke. Itu dia pernikahannya itu kayak simple gitu loh. Kayak pertama itu pernikahan itu mereka upacara jadi suci lah ya. Jadi suci. Nah, habis itu pulang ke rumah mempelai pria. Ya, dia resepsi di sana. Resepsi terus ya salam-salaman, udah gitu aja. Gua pengen kayak gitu sih. Sesimpel itu. Ya, biar cepet ngewe kan. Nah, bro. Saya Jujur. Berarti sebelum itu udah ngewe. enggak lah. Sama itu sih, bro. Gue mau merubah budaya ya. Kan kalau budaya di sini, terutama di daerah gua ya, itu kan saudara itu ikut ngebantu hajatan gitu. Oke. Jadi dia nggak enjoy acaranya gitu. Oh, dia malah Oh. jadi panitia lah ya. Iya, nah gua pengennya saudara gua itu ya ikut merayakan gitu. Oh, tidak Oh, hanya iya. menjadi panitia. Iya. Oke. Yang penting kalau masalah itu gua serahin ke WO aja kali ya. Tapi ini ngomong-ngomong. Kalau gua, Bro, Oh iya. Ya. gua belum ditanya. Lupa. Kalau gua wedding-nya ya. Karena gua lihat wedding itu di televisi atau enggak di saudara gua ya. Itu selalu habis pemberkatan ya, Bro. Itu ada speech. Jadi masing-masing tuh ngasih. Jadi kayak yang speech tuh ya kan gua sama pasangan gua nih. Udah kita berdua saling ngomong, bukan saling ngobrol, cuman ngasih speech masing-masing. Kamu tuh adalah orang yang bla 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 bla. Nah, itu sedihnya tuh di situ, gongnya tuh di situ. Terus pasangan gue tuh ngebales atau bahkan kebalikannya dia duluan. Nah, nanti itu tuh bakal dilanjut sama beberapa orang pilihan. Contoh kayak teman-teman gue, kayak misalkan kalian nanti ngasih speech kayak mungkin ngasih speech ke gue sama ini gue ya. Oke. Kayak kalian tuh gini dan mungkin ada bercanda-bercanda kayak contoh nih pasangan gue nih namanya siapa ya, nggak usah pakai nama lah. Sebut saja Tohi. Anjing bro. Kayak contoh si itu kayak si contoh Bagas tuh ngasih speech kayak ini tuh orangnya kayak gini, lu jangan gini gitu. Terus mungkin adik gua gitu bro. Kalau misalkan untuk tempat ya gue jujur belum kepikiran di mananya tuh belum kepikiran. Yang Bali? pasti panas sih Bali. Gue nggak panas, kayaknya di Batu aja deh. Pokoknya temanya tuh garden. Oh, garden. Kayak Oke. pokoknya hijau-hijau gitu lah, hijau-hijau segala macam gitu. Mau nyebut cuman jangan berurusan sama supporter bola. Yang hijau-hijau yang sama sih kayak di rooftop, pemandangannya langit kayak Reza Arab. Oh, iya. Gitu kayak gitu-gitu. Cuman Reza Arab cerai anjing. Kayaknya gitu. Terus untuk mobil sedan sih pasti. Sedan at least antara Mercy atau enggak BMW. Oh, Oke. Bebas sih gitu. Untuk dress? Jasnya pakai hitam, dia pakai putih. Oh. Bawa map. Bawa map. Putih banget. Ngelamar kerja anjir. Iya, ngobrol kerja. Kayak gitu, hitam putih sih atau enggak putih-putih yang Yeah. yang kayak tau gak sih? Yang kan ini. Terus ini pasangan gue di belakang nih. Oke. Jadi kayak aku di sini gitu. Terus kayak ngerti. Fuck gitu. Siapa gitu? Masa bukan ini deh gitu. Kok beda kalau make up Kok gitu. beda? Itu sih. Nah, kan kita udah bahas soal wedding trip. Kalian kan udah umur ya sekian lah ya. Sekian lah. Apakah kalian sudah mempersiapkan terlepas dari punya pasangan atau enggak? Apakah kalian sudah mempersiapkan biaya ya mungkin untuk wedding itu sendiri? Atau mungkin ya itu dulu lah, biaya untuk weddingnya dulu deh, pestanya dulu deh. Jujur sih belum, soalnya aku belum ada rencana dalam waktu dekat ini sih. Belum. Oke. Soalnya kan masih kepikiran mau ngejar karir dulu ya. Oke. Entah nanti jadi apa baru tuh. Aku soalnya takutnya kalau buru-buru itu makin nggak jadi lah. Oke. Ya, bisa tak pateni. Nah gitu sih. Nggak jadi, maksudnya nggak jadi gimana nih, Bre? Ya maksudnya kesiapan kalau udah buru-buru tapi kesiapan mentalnya belum. Gitu yang dipikirin cuma kesiapan finansial gitu-gitu.
Yang penting kan ya kesiapan emosional dan mental ya. Takutnya mungkin akunya udah siap tapi pasanganku belum gitu kan. Oke. Mungkin kamu yang belum siap. Bisa jadi. Oh, lu, Mbak. Belum sih bro. Samsat. Ya, gua aja masih belum financial freedom. Oh, nunggu financial freedom dulu baru nikah. Seharusnya sih. Oh. Sebenarnya kalau gua ngajak kompromi pasangan gua nanti itu perlu pembicaraan yang lebih lanjut sih. Masih ya ini kalau gua bayangin itu nggak masuk akal sih kita tuh. Ya malah Oke. ngarep kan. Terlepas indeks ekonomi ya. Oke. Karena siapa tahu kan di masa depan harga WO bisa lebih bersahabat, entah itu Oke. WO-nya harganya lebih bersahabat atau mungkin pemasukan kita yang lebih bersahabat. Ya. Amin. Atau mungkin kurs ya. Ya itu sih. Ya betul lah, tolonglah ya. Hmm. Mungkin kalau ada sponsor, Ya bisa. Bisa. Bebas sih. Kita memang masih UMKM. Ya udah. Iya. Terima-terima aja kok. Ya. Kayak Philips bisa. bisa. Bisa, kita butuh. Terus dong. Isuzu bisa. Hmm. Apalagi? Ya Indofood lah ya. Ya cherry. Cherry bisa. Ya Bisa. buah bisa. Bisa lah atau cherry mobil. Iya bisa. Bisa. Jatuh. Tadi kan ngomongin soal persiapan ya, Bre. Nah, kalian ini rencananya, Bre, after married mau tinggal di sini atau merantau, Bre? Bukan merantau deh, pindah kota deh. Pindah kota ya. Kalau aku sih pengennya di sini aja sih. Soalnya udah nyaman banget lah, dari segi apapun udah tempat paling enak sih di sini. Selain banjir ya kemarin. Ya banjir mah di sini pun jarang sih. Kalau Tapi dibandingkan dari kota lain ya, mana? Jakarta. Perbandingannya. Perbandingannya Jakarta. Dari dulu banjir. Memang ada di sini aja. Di sini sih. Tapi nggak tahu ya kalau pasangan nanti gimana kan. Nggak Atau tahu. deh kayak, oke. Lalu Bre, Kalau gua terinspirasi sama salah satu keluarga bro. Jadi dia itu punya istilahnya mungkin kalau gua nggak rumah transit kali ya. gua tahu nih. Rumah Apa transitnya nih? itu di daerah yang dekat pusat bisnis, pusat pendidikan sama pusat budaya juga. Di Ya ada deh. aduh. Ya ada itu ada lah pokoknya. Itu rumah transit bro, bukan rumah tetapnya itu ya di tempat yang living kayak di Batu ini. Kalau sih pengennya gitu ya. Tapi punya Tapi punya masing-masing rumah transit ya di setiap kota. Ronda ya, kalau di setiap kota ya amin bro. Cuma Amin. kualitasnya yaitu tadi di pusat pendidikan, pusat bisnis sama pusat budaya sih nggak terlalu sih. Yang penting Jadi lu nggak mungkin punya rumah di Poncokusuma. kalau di sana mending buat itu aja, buat hari tua aja bro. Wah ini Poncokusuma anjing. Ngapain di sana, Cok? Lu berat lu. Nggak tenang jatuhnya ya. Sebenarnya tenang sih, tenang banget. Mbak, tapi nggak sih. Susah sih kan, Cok. Pakai Starlink bro. Iya, Starlink. Cuman lu tuh di sana tuh ya, Google Maps itu cuma rumah lu doang mungkin yang ada titiknya gitu. Lu nggak bisa Gojek, lu nggak Nggak bisa bisa. GoFood. Kalaupun bisa ya mahal ontunya ya. Iya, yang KFC dari Jati Pak 3 gitu. Mending balik gitunya, mending nggak usah. Iya. Sudah punya 200. Cuma satu doang titiknya. Gitu, Bro. Kalau gua sih, Bro, gua pengennya merantau sih jujur. Merantau. Ke Malang. Malang ya. Enggak, mungkin gini ya, tergantung kerjaan sih mungkin ya. Oke. Sekarang kan kerjaan masih di Malang-Malang aja gitu. Atau mungkin gini ya, kayak di Malang, di Batu kan termasuk murah ya. Ya. Cari duitnya di luar, bisa kayak di luar kota segala macam, tapi rumahnya tetap di sini. Oh. Jadi kayak uangnya tuh kalau di dalam kurs ini UMK, UMR sini tuh termasuk banyak gitu.
Oh ini bro, honeymoon. Honeymoon. Kan wedding nggak lepas dari honeymoon dong. Ya. Lu pengen honeymoon kemana? Top 10. Top 10 nih. Top 5 deh, top 5. Dari nomor 5 deh yang lu pengen. Gua Kah? pengen Hah? Kah? Enggak sensor. Langsung enggak sih. Baru sadar lagi. Ini top 5 ya. Ini yang paling Ya mungkin dari apa namanya dream lu honeymoon, tapi kan pasti ada kan gue pengen ke Jepang, pengen ke Cina, pengen ke ini gitu. oke. Kalau yang kelima mungkin gua ke Bali. Bali. Ya, Bali. keempat itu ke Kenapa Bali? Bentar, kita bedah satu-satu dulu. Bali. Kenapa? kalau Bali ya itu Gua gua Bali. ingin pantainya sih. Kan ada Teluk Asmara, Jadi lebih bagusan di Bali, Bu. ada Balai Kambang, Ya tetap bagusan di Bali. ada Iya, tetap bagusan di Bali. Pasir Putih. Pasir Putih, ada ini di sana Kenjer. Enggak. Kalau di Bali gua ngincer pantainya sih. Ya, Hmm. sama ada beberapa tempat yang kau udah janji kalau memang kita jadi nih, kita betul di sana. Di mana nih? Mana nih? Itu loh, kalau kalian inget uang 50.000 yang gambarnya belakang itu loh ada Oh, kayak Pura Besaki ya itu. Bukan Besaki, Pura apa itu namanya? ya itulah pokoknya bukan bro yang di Silama bro. Di Silama. Ya itu di tempat itu sih. Oke. Terus yang keempat itu tempat itu mungkin ke Korut. Iran. Nah, ke KL. Kuala Oh. Lumpur. Gitu lah tuh. PLDG. Nah, ke Kuala Lumpur. Oke, kenapa Kuala Lumpur? Kenapa tuh? Gua pengen ke Menara Petronasnya, Bro. Hmm. Itu sih. Sama kan kuliner di sana juga oke juga kan. Contoh. Nasi apa ya? Nasi lemak. Terus taburai. Gua taunya nasi lemak doang sih. Oh. Tapi katanya masakan di KL itu enak-enak katanya. Itu sih. Yang ketiga itu geser ke Jepang. Tempatnya di dusun. Ke Kyoto. Prefektur ya itu. Prefektur Kyoto. Gak itu apa? Ke hutan apa tuh? Oh, yang Hutan. bunuh diri. Itu ekstrim bro itu bro. Ya Kyoto. Ada Ya, Okinawa. Hah? Nggak ke Okinawa. Okinawa nanti malah mengenang sejarah bro. Kenapa tuh bro? Okinawa kan tempat perang itu bro. Oh. Jadi ya Kok suhu naik? oh iya kok ada vibes bau-bau kimia gitu kan. Kayak enak. Yang kedua gua pengennya ke Yunani. Kenapa Yunani? Yunani Anda ingin belajar demokrasi? oh tidak Anda ingin belajar filsafat? tidak bro. Anda ingin mempelajari bagaimana sistem pemerintahan pertama di dunia? Nah, kalau Yunani bangunannya sih bro. Ah. Ya kayak ke apa itu di Mount Olympus atau mungkin di Acropolis Lu ke gitu. Mount Olympus. Ya yang bukan ke gunungnya itu enggak, itu daerahnya lah. Tuh. Terus yang nomor 1 itu gua pengennya ke Swiss. Why? Ya kan ada itu kota batu kecil di Eropa. Manja. Kenapa gak di Batuan? Jual kan Nah kalau di Batu kan udah Swiss kecil. iya Swiss kecil. Nggak pengen dong ngerasain gimana sih rasanya batu kecil di Eropa. Oke, tempatnya Oke. di Interlaken. Terus Yang itu loh bro. Jungfraujoch. Ya di dataran apa namanya itu? Alpen. Friol ya namanya. Ya Friol ya. Yang apa itu? Yang di Gunung Es itulah. Di Alpen ya, udah di Pegunungan Alpen. Yang dengan di gunungnya juga sih. Soalnya gua males gunung gua. Gitu. Gitu sih. Oke, kalau lu bre, top 5 tempat honeymoon dreams. Paling ya 5 Bali. Kenapa Standar Bali? lah Bali. Standar Aku suka Bali. vibes-nya aja sih Bali malam. Bebas. Nah, Ya, itulah. lu. Terus paling keempat Korea. Penasaran Mana nih? Korea mana nih?
ya explore aja sih di sana, nggak tahu kemana. Enggak bisa Korea Utara atau Selatan. Selatan lah anjir. Korea Utara dia gak balik bro. Nggak balik anjir. Dia nggak honeymoon. Sana pengen explore aja sih, pengen tahu sih budaya Korea yang kayak yang di internet itu beneran nggak sih? Oh, jadi ini. Perlu validasi. Jadi ini. tapi fun fact ya, sorry Apa tuh? potong sebelumnya. Kalau misalkan kayak gini, karena memang kan orang Korea itu standar kecantikannya sangat-sangat tinggi. Ya. Kan? Tapi orang Korea tuh ada yang sipil, maksudnya ada yang mas-mas biasa gitu. Iya. Iya kan? Iya. Maksudnya jangan expect Iya. oh, nggak kayak itu. idol gitu. Memang dia mas-mas biasa gitu. Iya. Kayak terus Terus ke mana ya? Tajinan. Cina. Tepatnya di kota Mana sih pusat kotanya itu? Shanghai, Beijing. Guangzhou, Shenzhen. Nah, di situ. Soalnya kayaknya sih aku ngeliat di internet lah ya. Kayaknya bagus deh. Bagus ya buat Bagus deh. honeymoon deh. Kayak bagus. Kita bagus. Kayak bagus. Terus ke Thailand. 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 Kenapa Thailand? Karena Anda suka bencong. Enggak, hiburannya di sana menarik-narik. Contoh. Cuma banyak. Dulu aku pernah ke sana tuh ada hiburan yang kayak opera. Oke. Nah, tapi pemainnya semuanya gitu. Gitu ini Trans, gimana? trans. Oke. Nah, itu menarik sih. Dan di sana aku belum sempat explore yang sebanyak itulah. Aku pengen lebih explore lah. Soalnya emang beneran menarik di sana itu. Oke. Tuh, terus kalau yang luar pertama sih Jepang. Jepang. Kenapa Jepang? Karena atau ya kayak aku lihat dari segi tata kotanya gitu-gitu bagus buat foto. Itu sih. Apalagi pas apa namanya? Fall ya? Atau apa ya? Yang bunganya itu Masih bubur atau Semi. semi. Nah, Itu. itu bagus sih buat foto-foto. Asupan sosmed ya. Ya, yolah. Oh, iya. Kalau lu sendiri nih, Kalau gua Bray. nih, Bre. Nomor 5 Bandung. Bandung ya. Because- Kenapa tuh? Because Bandung is Paris Van Java. Oh, kirain ada kenangan apa gitu. Nah, ada apa dengan di Bandung? Banyak. Banyak. Bandung tuh ini ya, dari apa namanya? Kalau tata kota nggak tahu ya, tapi makanan kuliner itu banyak banget di Bandung. Terus selain tapi minusnya macet banget sih. Terus kayak dari segi orang-orangnya tuh secara apa standar kecantikan ya, beauty standar jika dibandingkan Kota Batu atau Malang tuh 2 tingkat atau 3 tingkat Oh, lebih daripada di sini karena dari segi outfit gitu-gitu ya. outfit dan juga muka mungkin ya. Oh. Muka oh ya. Real kalau itu kan benar-benar orangnya di sana tuh cakep-cakep, ganteng-ganteng, cakep-cakep. Itu. Cantik-cantik, sorry. Gitu. Jujur jangan. Itu ya Bandung dan apa vibes-nya tuh kayak meskipun ini Sambo itu kadang panas ya. Cuman Bandung tuh kayak di mana-mana tuh pasti ada kelap-kelip gitu loh, kayak lampu-lampu, bukan warung Madura ya. Ya kayak tau gak sih kayak ini tempat apa gitu. Kayak ada aja di sana gitu. Oke. Terus yang nomor 4 itu adalah bisa pakai kalian ya, Bali. Kenapa tuh? Nah, Bali bebas. Oh, bebas. Honeymoon tuh kayak whoop. Let's go. Let's go honeymoon gitu. Ayo seng. Ayo sayang. Ayo, Seng. Hancurkan. Gitu kan. Yeah. Terus nomor 3 itu New York. New York. Bukannya New York itu ini ya, kotor ya tempatnya. Nggak tahu ya, nggak tahu. Cuman New York Times. Bukan New York, sorry. Apa namanya? Miami. Oh, New Miami. York. Biar ketemu Messi sih. Jujur tapi apa namanya aku tuh pengen honeymoon. Tapi tau gak sih kayak sembari menyelam minum air kayak gitu. Mana tahu bisa Apa ketemu tuh? Messi. Oh, Mana tahu bisa ketemu hal-hal yang wah oke. Messi gitu. Miami nomor 3 Miami kan, nomor 2 itu ke Swiss. Tempatnya di top of Europe itu apa ya namanya lupa. Dan itu tuh kayak ada resort penginapan segala macem. Naiknya tuh naik jet ski. Bukan jet ski, snowmobile. Oh ya. Naik
naik snowmobile ke atas dan itu tuh dinginnya tuh average -2 gitu. Oke. Nah kayak gitu kan enak kan, kayak dingin. Masa enggak? Masa Iya. enggak? Ya kali. Masa enggak? Sayang Dingin nih. dingin nih ngatur ya kan? Ya iyalah, orangnya juga di Swiss. Iya, mikir tuh. Terus nomor 1 Meksiko. Sampang. Sampang ya. Enggak, Cok. Nomor 1 itu ke Raja Ampat. Raja Ampat. Emang Oh, kenapa tuh kok malah ke Raja Ampat? Mencoba sensasi baru sih di dalam air. Bisa sih. Ya, Bali kan lumayan. bisa. Hah? Bali kan bisa. Tapi Raja Ampat lebih itu kayak enggak. kalau di Raja Ampat mungkin bisa itu juga bro, sambil lihat Ya sambil edukasi. ya Ini sambil namanya Great Barrier Reef itu di Australia. sambil lihat ekspansi. Ya, sambil lihat karya mulia dari Bahlil. Ya dari Kanda. Dari Kanda. Gitu sih, Bro. Nah, Gitu. ngomong-ngomong soal honeymoon tidak lengkap apabila saya tadi lupa ya mau ngomong apa juga. Apa nih? Ayo dong. Ayo dong. Apa nih? Ayo dong. Kan honeymoon udah nih, Bro. Ya. Kalian tuh pengen lupa aja anjing. Real lupa. Kalian pengen tinggal di rumah atau di apartemen? Rumah sih pastinya. Rumah tapi di perumahan. Perumahan. Ya. Kenapa tuh, Bro? Karena lebih suka vibes-nya aja sih, kayak lebih Dapat. sepi kan. Gak peduli tetangga, Nah, gak serawung, Iya. individual gitu. Nah, itu lebih nggak suka ada masalah sama orang lah sebenarnya itu. Itu sih Menghindari lah. di kompleks Pusdik Aranut. Tidak ada masalah, Bro, itu. Oke. Nanti Lanjut. ya itu sih di rumah sih, Di rumah. rumah. Tapi perumahan ya. Itu sih. Kalau ente, Bray, Ini rumah netap. tetap Nah, tetap gua pengennya di rumah. di rumah. Ya. Kompleks. Maaf. Kalau perumahan ya nggak apa-apa sih. Apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya kalau agak sepi-sepi amat kayak gimana gitu bro. Takut ya, Bro. Takut Nggak hantu. Ya? takut, sebenarnya kayak apa ya? Kecuali mungkin orang-orangnya pada sibuk kali ya. Ya kayak pagi sampai sore kerja, malamnya me time gitu. Itu ya wajar sih. Jadi harus Kenapa jadi Untuk audionya maaf ya. Jadi harus ya berdamai lah. Berarti lu suka Soalnya gini bro, gua mikirnya kalau punya rumah itu gak pengen ada pagar malah. Oh, Ya, kenapa tuh? soalnya kalau menurut gua ya kalau ada pagar itu kesannya kayak kita itu membatasi banget gitu. Oh, menutup. Dan, ya sama rumah itu kayak kelihatan jadi sempit gitu malah. Oh, Atau kenapa ya? Tuh, kalau masalah keamanan ya kita masa nggak harus pakai pagar juga kan? Misalnya di garasinya dibagusin gitu. ini Kan bisa. pakai pagar goib. Iya, pakai. Oke, Bro. Ngomong-ngomong soal pagar nih, Bro. Oh, kenapa bro? Apa aja? Rumah nih, ngomong-ngomong soal rumah Apa ya aja? pagar nih. Menarik nih, kan ada jadi kan kita udah bahas wedding kan. End up-nya kan pasti di rumah. Ya, Kalau boleh tahu kalian punya nggak mungkin desain atau tipe atau model atau apapun itu tentang rumah kalian? Mungkin dari awal pagarnya gimana? Kan nggak ada pagar kan? Pagarnya gimana? Garasinya gimana? Segala macam. Dari lu dulu deh. kalau gua pengennya ini bagaimana bilangnya ya? Pokoknya gua pengennya itu di yang di bawah lantai 0 lah itu. Bukan basement ya. Kalau basement kan di bawah tanah. Lantai 0 itu buat garasi sama buat gudang. Oke. Lantai pertama itu buat ruang tamu sama ruang keluarga kali ya. Sama dapur. Oke.
sama ya mungkin Pak Landi juga sama musola. kalau masalah tempat ibadah sebaiknya mungkin ke musola saja bro, soalnya kan bisa berinteraksi sama tetangga. Oh gitu. Iya dong, ya sebisa mungkin gitu kan. Kalau masalah tempat ibadah ya. Oh sama itu kalau di bawah itu mungkin sama buat binatu juga sih. Apa? Binatu, laundry. Oke. Laundry. Terus lantai 3 itu bathroom pribadi. Contoh room pribadi ini apa nih bro? Jadi ya tempat kamar tidur, itu sih. Gaming room, Studio. Enggak sih. Enggak. Kalau lantai 3 buat kamar tidur aja dah. Oke, nggak ada gaming room terus tempat kerja gitu tuh nggak? Itu sih belum kepikiran sih. Soalnya kalau masalah itu gua udah agak tertarik sama game. Ya soalnya apa ya, pengennya itu gua itu pengen interaksi banget sama bapak gua gitu loh. Soalnya kan nanti ada waktunya kalau gua itu nggak bisa interaksi lagi sama mereka gitu. Oke. Ya kan ya punya kesukaan masing-masing juga. Gitu sih. Kalau Gambarannya. Konsep rumah ya, pengennya sih yang apa ya, kayak semuanya bisa diakses lewat handphone. oke. Itu sih, kayak misal ada pagarnya nih, itu bisa dibuka lewat handphone. Terus lampu, CCTV, apapun itu bisa diakses lewat handphone. shower. Bisa lain gitu. Dan terus ya kalau konsep kayak gimana nya mungkin minimalis ya. Oke, minimalis. Oke. Jujur lebih suka yang kesannya itu kayak rapi gitu sih. Itu sih. Kalau renang Kolam renang sih dulu sih pingin ya, cuma setelah dipikir-pikir kayaknya biaya perawatannya sih yang oke. agak mahal ya. Kolam ikan? Nah itu juga termasuk kolam ikan tuh perawatannya tuh ya nggak terlalu telaten lah. Itu sih. Jadi kayak nggak worth it sih menurut. Berapa lantai? Lantai ya. Kapan? Enggak sih, banyak kan anjir. 7 lah ya. 3 lah, 3 cukup sih. Cukup sih. Kalau lu sendiri nih, Bray. Kalau gua pengen kalau punya rumah Bubuk kah? yang gede banget, kayak mansion. Mansion ya. Mansion tuh. Mansion, Nge-add. ya. Karena pasti pagar gede yang tinggi banget yang kayak nggak orang masuk tuh susah. Bukan orang masuk, orang menghubungin tuh susah. Oke. Itu karena Kenapa tuh? nggak tahu ya. Gue tuh gini ya, dulu kan sebelum di sini kan rumah gue di atas ya, Bre. Itu Ya. tuh gue ada ya mungkin bisa bukan trauma lah. Kalau trauma kan kayak bener-bener sakit ya. Ya. Itu nggak kayak semacam kejadian-kejadian kayak ada orang gila. Oh. Dan itu tuh takut kayak gitu sama pengamen yang kalau nggak dikasih itu rusuh atau bahkan udah dikasih tuh masih nyanyi gitu. Oh. Waktu itu kayak terus pernah ada tuh apa aja ya sering itu. Oh gini, kayak beberapa kali rumah gua tuh dijadiin tempat ganti baju. Aneh kan? Baju. Ganti baju sama anak SMP coy. Kok bisa? Nggak tahu dia tuh entah dulu kan masih sering, sekarang jarang sih mungkin, atau kita udah lulus sekolah malah nggak tahu ya. Dulu tuh sering salah kostum, salah seragam. Kayak harusnya pakai batik, ternyata dia pakai biru putih contoh. Oh, oke. Ganti baju di situ di rumah gua, dan gua Di tuh nggak- dalam gitu. di dalam di kamar Di- gua. Hah? Iya di kamar. Masuk rumah. Masuk. Iya, dan misalnya bukan dia ganti baju gua di sini kayak gitu, bukan gitu ya. Saya kayak gua habis Tok-tok gitu. di ruang tamu kayak permisi boleh numpang ganti baju nggak gitu. Dan nggak tahu ya kalau mungkin sekarang lebih aware karena itu bisa dijadiin modus ya kan. Oh, ya. Modus apa maling segala macam Ya. gitu kan. Itu dan gue tuh kayak bener-bener apa ya, nggak semua orang bisa masuk ke rumah gue. Oh, oke. Tapi ada ruangan khusus buat semua orang gitu loh. Oh. Kayak contoh nih, ini rumah utama nih kayak bener-bener tertutup segala macam. Tapi di sampingnya itu ada kayak rumah aspirasi anjay. kayak rumah kecil gitu lah. Nah atau enggak ya Bunda kayak gini deh, jangan kerja dong anjing. kan ada town hall-nya tuh. Ada town hall tuh. Ya. Sebelahnya ada Bundar Hatu di Bundar Hatu. pinggir tuh pakai gem. Iya. Kalau dulu pakai gem. Pakai gem. COC bangsat.
Nggak gitu coba, maksudnya kayak gini deh contoh. Oke. Itu ada rumah yang benar-benar nggak semua orang bisa masuk. Nah Oke. sebelahnya itu ada gazebo. Nah itu Oh. bebas tuh sebenarnya di situ. Nah itu dikasih fasilitas. Fasilitasnya Fasilitasnya kolam renang. renang, pijit, showroom. Enggak, maksudnya fasilitasnya kayak TV buat Oke. nobar gitu. Jadi nobar tuh gini, kalau misalkan ada Oke. acara apapun itu ya, misalkan kumpul keluarga segala macem, itu nggak di rumah gitu loh, nggak harus nata-nata rumah. Iya. Jadi di situ itu kolam renang pasti. Terus garasi yang luas banget, pokoknya yang gede banget yang sampai bingung. Yang kayak sampai mager, anjing mau ke toilet, Gojek lari. Gojek gitu. Ya itu, Lari sih. kalau ngomongin soal rumah gitu sih. Tapi gue tuh sebenarnya ya jujur prefer tinggal di apart. Apa? Tapi gue sendiri. Sendiri. Pasangan lu. Ganti-ganti. Menarik. Oke. Kita kan tadi udah bahas soal wedding, kita udah bahas soal honeymoon dan juga rumah ya. Ya. Tidak lengkap kalau tidak ditutup dengan closing statement tentang apapun deh, entah tentang wedding, tentang rumah, tentang honeymoon. Dari Bagas dulu nih, gimana? Kasih closing statement ke ABK. Menikah itu bukan soal kita hidup dengan siapa, tapi dengan siapalah kita mencapai tujuan hidup itu dengan seseorang. Halo dari Versa nih, gimana Ver? Apa ya? Statementnya. Kalian kalau mencari pasangan itu jangan mencari yang sempurna, tapi carilah pasangan yang bisa, yang keburukannya yang bisa kalian tolerir, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalian tinggal pilih nih keburukan apa yang bisa kalian tolerir, karena setiap manusia pasti ada keburukannya. Ya. Nah, kalau lu bro, Harus gong dong. dong ya. Gua Rule of three nih. mengutip dari kata-kata pendeta pada saat pemberkatan di gereja ya. Kalian pada saat pemberkatan di gereja pasti ditanyain, masing-masing dari kalian pasti ditanyakan, bersediakah saudara atau saudari menerima kekurangan saudari atau saudari dalam bentuk diberkati atau berkekurangan, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Dan itu kalian sudah jawab dengan lantang bersedia. Maka dari itu, terimalah pasangan kalian seperti engkau menerima diri kalian sendiri. Damn.